Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Tim, balik lagi bersama DPI hari Jumat. Sama saya Panji Suryono dan juga pastinya temani dua pandit kece hari ini. Ada Mas Sabto Haryo dan juga ada Aldi Bawazir. Aldi Bawazir ini multi talenta ya, kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini. Langsung kita bahas dari tim yang gak main di UCL alias Chelsea yang sudah mulai pramusimnya di Amerika Serikat lawan tim artis Wrexham. Enggak, yang punyanya artis tapi mainnya nggak ada yang artis ya. Dan kemarin sampai ada tonjokan sih, ada keributan sedikit antar pemainnya yang melibatkan antar dua pemain, yaitu seorang Levi Colwill dan juga James McLean. Ini kalau kalian lihat siapa yang salah dari keributan ini? Lo lihat Baru 2 menit lah itu game. Itu parah banget. Baru 2 menit dan Parah ya banget. gini. Kalau kita dari kacamata pemainnya mungkin ya, Colwill kan pernah cedera cukup panjang juga dan ajang pramusim ini bukan ajang yang harusnya dia mendapatkan cedera lagi gitu dan nggak gampang juga bagi seorang atlet setelah mendapat banyak cedera terus harus dapat cedera lagi di game seperti ini. Makanya dia benar-benar takut dapat cedera lagi dan harus di game seperti ini juga gitu, game yang sebenarnya udah dari jarak perjalanan juga cukup jauh, terus sama sekali nggak penting juga kan ini turnamen ajang pramusim ini kan nggak penting kan, di negara apapun nggak penting kan turnamen. ada buat beberapa tim mungkin penting gitu. Oke. Tapi kita nggak tahu tim mana. Buat Chelsea nggak? Nggak, buat Chelsea nggak Buat pastinya. Chelsea yang penting fit. Chelsea nggak, Nah, betul. jangan sampai di ajang turnamen kayak begini malah jadi cedera. Itu yang mungkin ditakutkan sama pemain kayak Colwill lah. Colwill diproyeksikan bakal menjadi pemain penting juga bagi Chelsea musim depan. Dan James McLean ini ya udah, dia pemain berumur 35 tahun, 44 caps bersama Wrexham musim lalu juga, sukses akhirnya bawa dia naik kelas ke liga di atasnya. Ya ini buat gua lucu banget sih buat gua, ini hal yang sangat gak penting juga, apa yang mereka ributkan, apa yang mereka mereka kejar. Ini buat gua nggak lucu sekali dan ya ini disayangkan nih. Gua sih mencoba berada di posisinya Colwill bahwa takut cedera lagi gitu. Jangan sampai gua mau memulai musim dengan fit, diproyeksikan bakal jadi starter juga, salah satu starlet musim ini. Ya jadi buat gua wajar kalau pada akhirnya si Colwill ini lalu gimana nih persahabatan tapi mainnya begitu keras. Jadi buat gua sih gua nggak menyalahkan Colwill. Kalau buat si James McLean ya lu ngapain juga sih gitu mengganggu segitunya gitu. Ini kayak melihat Valen kalau lagi di fan football ya, kayak gini. Kayak gayanya, sebetulnya kayak gayanya si Kroos waktu ngambil si Pedri. Oh iya, Maksudnya waktu kan di Piala Eropa kemarin. bukan nendang no intention make stats gitu kan, maksudnya bukan intention kasar, tapi memang keras. Ngambil yang gimana sih, lo langkahin, lo berhentiin paha ketemu paha, bisa akhirnya dengkul ketemu dengkul yang resikonya memang Masuk besar. lah pokoknya. Kakinya masuk gitu, tapi maksudnya buat ya apa sih, ada benturan keras lah, kontak keras gitu. Tapi ya mungkin Colwill mikir, lah ini baru mulai lo main udah begini gitu. Wajar ketika dia memang ngasih semacam peringatan, lo ngapain gitu. Cuman akhirnya sama-sama in the heat of the moment, sama-sama coba berlaku keras sehingga ya itu akhirnya terjadi dorong-dorongan itu. Tapi ya lucu juga sih. Harusnya kan bersih ya Mas ya. Kan clean. James McLean. McLean, Ya, harusnya. ya. Harusnya linding malah. McDirty dia. Iya, makanya McDirty ini bukan McLean ini. Tapi kalau secara permainan gimana kemarin? Ya walaupun ini baru pramusim ya, tapi apa yang coba diterapkan oleh seorang Enzo Maresca langsung kelihatan nggak di kemarin? Enggak. Fondasinya nggak ada. Alhamdulillah jadi nggak perlu debat. Kemarin salah satu base atau landasan gua bilang kenapa Chelsea bakal oke di musim kemarin itu based on pramusim. Yang gue sempat di counter sama Aldi, gue ingat, Mas ini pramusim Mas, tapi gue udah ngelihat bentuk permainannya Chelsea itu udah kelihatan di laga pramusim itu. Oh ya, walaupun harus diakuin beberapa pemain karena kemarin kan nggak ada Piala Dunia, nggak ada Piala Eropa, jadi ngumpulnya kan lebih cepat. Betul. Jadi tim intinya banyak yang bermain di musim kemarin gitu. Tapi di sekarang kan emang ini betul-betul praktis, nggak ada pemain yang betul-betul pemain intinya lah. Jadi agak sulit untuk meraba. Cuman di luar dari itu, dari komposisi yang dia turunin, banyak pemain-pemain yang proyeksinya kan akan menjadi pemain inti juga kan, kayak Madueke, Nkunku, itu kan Lavia, Reece James, salah satunya tuh pemain-pemain yang mungkin diproyeksi sama Maresca tuh menjadi pemain inti. Tapi gue nggak ngelihat gaya mainnya yang dia bilang ini kita main lebih berisiko nih, kita akan mencoba build up dari bawah. Itu something yang akan gue coba diterapkan di Chelsea di musim ini. Tapi
bawanya juga berantakan gitu, dia ngebawa apa? Berisiko ngebawa- buat tim sendiri. mungkin Iya, ya. ketika lo di counter transisi kelar, padahal yang counter cuma tim sekelas West Ham gitu. Lo kebobolan gol dari kayak gitu. Bener-bener scrappy goals, baik yang mereka kemasukan dan juga yang mereka ngegolinnya. Gol yang kuku, golnya aduh, Siapa? Ayo sebut. Ayo. Ayo. Cukup Meu juga. Pokoknya itu Gue pasti beribet nih namanya nih. dua golnya jelek banget gitu. Maksudnya ya ilah lo nggak berkelas banget, scrappy dapat bola tiba-tiba lo tembak terus menjadi gol gitu. Jadi gue nggak ngelihat dari sisi offense-nya Chelsea menjanjikan, dari defense-nya apalagi gitu. Mereka mencoba nge-build tapi ketika lo ada transisi langsung terekspos banget, langsung berhadapan sama kiper dan langsung bisa nyetak gol dengan semudah itu. Jadi based on kemarin itu, gue nggak ngeliat Chelsea kemana-mana sih kalau sama Maresca. Ya. Walaupun mungkin ya itu terlalu dini juga untuk menjudge Ya, karena ya, mungkin ya. baru early games ya, belum ada. Mungkin kalau udah 5 pramusim baru mulai kelihatan kali ya. Enggak. Lo kenapa dia skeptis sama Chelsea? Gue bukan skeptis sama Chelsea. Iya, oke. Gue yakin sama Mas Haryo. Dia bener terus. Dia bener terus. Iya. Kalau ada secerca harapan aja, udah pasti bilang bagus sama Doi. Oke. Ada secerca harapan aja udah bilang bagus, biarpun jelek Chelsea begini, tapi ada bagusnya bla bla bla. Dia bisa jelasin. oke. Ini bener-bener gak ada. Ini bener-bener gak ada. Tapi kan belum ada Enzo, belum ada Palmer, belum ada ya maksudnya main-main yang benar-benar menentukannya belum ada di sana sebenarnya kan. Iya. But still. Tapi the way they play-nya Ji, Iya, the way oke. they play-nya gua nggak ngelihat landasannya tadi base yang kuat untuk ngebawa Chelsea ini menjadi timnya something. Kalau lo main di Championship, gua rasa Chelsea Leicester di Championship. kalau Maresca kan bawa Leicester juara Championship Ya. gitu. Ya. Tapi kan lawan-lawan lo di Championship, tim yang baru degradasi Leicester, kan kekuatannya kayak tim divisi 1 dong. Betul. Beda banget sama tim divisi 2, mereka menjadi juara, ya wajar gitu. Wajar. Beda kalau tim yang memang promosi dari 2 terus betul-betul naik. Tapi tim yang baru degradasi itu kan majority masih timnya kuat pemainnya Premier League lah. komposisi Premier League lah Betul. gitu kan. Dia bisa menjadi juara dengan tim itu, tetap harus dikasih sebuah kredit ketika dia terpilih 4 kali menjadi manager of the month. Suatu bukti juga bahwa dia bisa bagus untuk membawa tim seperti Leicester. Tapi ketika dia naik ke Chelsea dengan tuntutan yang begitu besar, walaupun dia jago dalam ngebangun anak-anak yang muda kan, dari developmentnya di City bisa juara divisi 3, lalu di Leicester juga berapa pemain junior yang dimajuin, di sini juga dia coba untuk menaikkan pemain-pemain dari youth-nya. Tapi ya itu, gue belum melihat something yang ajak yang bisa ditawarkan oleh Maresca di Premier League. Ya gue juga mungkin ngeliat kayak apa ya, waktu seorang Vincent Kompany dipuji-puji sebagai apa ya, mungkin penerus si Guardiola dengan cara bermainnya di Burnley waktu di Championship nih. City-nya Championship kan, Iya. dibilang seperti itu karena 100 GP poin. juga cukup jauh. Tapi gue nggak pernah ngeliat waktu gue siaran dulu di TV sana, gue nggak ngerasa sespesial itu Mas. Dan bener kan waktu di Premier League nyata nggak spesial amat. Yang mungkin ketika tadi sama Munchen sama pemain yang berkualitas mungkin akan berbeda. Tapi gue juga nggak yakin seorang Enzo Maresca ini bisa membawa harapan yang namanya bisa main cantik juga, karena Chelsea siapa sih bisa bawa main cantik dari pelatih-pelatih yang ada? Gue dari seorang Tuchel aja gue nggak melihat sama main cantik. Tapi kalau dari sisi transfernya, ini kan banyak yang bilang sepi. Sebenarnya nggak sepi gitu. Dia ada 4 pemain, 5 pemain didatangin kan. 4 pemain nggak salah yang gue ingat. Dewsbury Hall, terus si Guyu. Caleb Ya, Wiley, Guyu Renato kan. Vega, Ya, Kieran Renato Dewsbury Vega. Hall, Mark Guiu, Omari Keliman, Estavao, Ya kan, masih Tosin Adebayo. Tapi hebat loh, dia ngeluarin baru berapa 50 kalau nggak salah total, karena mereka bisa menjual 120. Iya. Jadi mereka ada pengeluaran mereka tuh cuman 50 kalau nggak salah gitu. Jadi ya untuk ukuran Chelsea yang biasa jor-joran ya termasuk sepi kalau untuk ukuran Chelsea. Tapi kan harus kita lihat di berapa transfer window terakhir berapa banyak yang mereka beli kan. Itu pun belum bisa menentukan ini pemain-pemain yang bakal dipakai nih di musim depan siapa aja kan. Kita masih bertanya-tanya, Nkunku bakal fit terus nggak sepanjang musim? Laiva bisa langsung sukses nggak ketika Lavia bisa langsung sukses nggak? Lucas Leiva itu beda ya. Apakah akan langsung sukses ketika tampil? Seorang Caicedo yang tampil luar biasa di Brighton aja butuh waktu ekstra. Siapa untuk bisa- kipernya nanti? Nah, Ya, kan Robert katanya nyari Sanchez kiper juga dong. kan? Katanya Iya. ini nyari kiper juga. Robert Selain Sanchez dong. Lunin. Iya, katanya diincar juga kan untuk nyari apakah mak- Kepa atau siapa. Makanya waktu hari Rabu kemarin waktu gue sama Mas Hardo juga, gue bilang, kita bilang bahwa Chelsea dari segi transfer emang belum begitu kelihatan, karena emang bener pemain yang datangkan pun pemain-pemain yang
apa ya, pemain potensial untuk beberapa jangka ke depan gitu kan, yang mungkin untuk siap dimainkan di musim ini menjadi backbone, ya enggak. Makanya kita dikritik di Twitter, ini Mas Aldi sama Mas Aryo gimana sih, ini Chelsea udah beli belanja bla 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 bla. Cuman kan ya tadi yang nama kita Bukan sebutkan big aja lah. profile player yang datang Iya lah gitu. ya. Kemarin deh Giu deh waktu menghadapi Wrexham. Berapa kali hilang bola? Iya. Tapi Giu salah satu yang paling bagus dibanding yang lain ya. Dibanding Iya. itu pun jelek. Iya, iya. Itu pun jelek gitu. Ini orang kayak Marcos Alonso tapi striker gitu loh gue lihat. jadi buat Dia masih muda banget lah, 17. ya berarti bukan dia mau jadi starter nggak nanti kira-kira? Paling di akademi dulu. Iya, belum Ya kan tentu walaupun lah. dengan harga 6,6 juta pounds. Ya lumayan gitu Sehebat kan. apa sih dia? Sehebat apa sih dia? Giu oke lah, di Iya. Barcelona kan berapa kali dia dimainin, terus makanya kemarin di Piala Dunia U17 yang mau dimainin juga, tapi sama Barcelona kan ditahan kan, Iya. dia nggak boleh main karena harus nyelesain musimnya. Tapi Aurelio Romeo juga dulu dari Barca gitu juga hasilnya Tapi kan. udah berapa umurnya? Ya iya, tapi kan dia sempat di Premier League malam itu juga nggak pernah menjadi main spesial mas menurut gua. Jadi Kalau di Lamine Premier Yamal League, umurnya kalau muda, di Premier League ditahan. spesial lah. enggak lah mas. Di Southampton dia kunci Southampton gitu. That's why Southampton, ya kunci itu. Southampton yang tapi ada di papan bawah terus gitu Iya, kan. tapi ya tapi kan? dia bisa stabilin Southampton, makanya kenapa dia diambil sama situ. Habis itu kan ke Girona, habis Ya, ke Girona baru balik ke mainnya sana Barca bagus, kan. baru dipanggil di Barcelona. Di Barcelona juga di awal-awal sempat oke, tapi ya dia nggak konsisten Udah lah, memang setuju sepanjang lah. musim. Real Romeo levelnya mediocre. Iya, lah. sama menurut gua juga Giu akan selevel itu sih kayaknya. Tapi kan usianya jauh, satu udah 30, satu baru 17 gitu kan dari sisi. Apa mas yang lu bikin yakin Giu bakal menjadi striker nggak lebih hebat dari Borja? Siapa sih striker Chelsea musim lalu itu? Iya, Broya. Armando Broya. Broya. Beda dari mainnya beda. Broya tuh betul-betul finisher. Ya, orang-orang yang poacher di depan gawang lo dapat bola oke. Ya, karakternya begitu. Cuman Modelnya kan begitu. performanya- Kalau Giu tuh dia lebih All round. versatile, dia bisa jadi winger ke kiri, di mana posisi kiri kan belum tahu Chelsea mainin siapa. Bisa si Sterling, bisa si Sterling. Mudryk. Iya, Siapa aja Mudryk. masih bisa dimainin. Jadi gua rasa dia masih punya potensi untuk menjadi salah satu penambal lah dari 3 pemain yang akan dimainin di posisi depan kiri siapa. Yang Giu bisa main di posisi itu. Sementara kanan kayaknya udah firm tuh kan. Palmer. Dari Palmer atau Singkungku yang Iya. bakal dimainin di situ. Tapi ya di kiri ya masih ada potensi lah untuk si Margiu itu untuk tampil. Kayaknya Kuku nomor 10 deh, Madueke sama Palmer ya di kanan. 10 bisa jadi, tapi kayaknya dia lebih cocok di kanan karena dia bisa drive cutting dari inside ya? ya drive Iya, dari nah. situnya, dan Nah, dia kan Madueke. selalu jadi bagus di posisi itu. Ya kalau dia jadi 2 di depan, komposisinya biasanya 4-2-2-2. Tapi yang kadang-kadang yang lebar kan, yang 2 di depannya. Dia bisa untuk tampil ke dalam posisi 2 striker, tapi tetap aja ujung-ujungnya dia akan coming dari sisi flank. Ya mungkin kalau transfer sepi ini dalam arti konteks nggak ada nama besar lah di sana. Karena kalau dari sisi kuantitas rame, udah ada 4 orang, 5 orang. Cuman kalau dari sisi nama besar, ini kayak jauh dari Chelsea yang memang jor-joran tapi juga namanya nama besar, bukan orang yang kita nggak tahu atau bahkan harus ngeliat dulu nih nulisnya gimana, cara nulisnya di Dewsbury Hall. Gua nggak tahu cara nulisnya. Terus siapa tadi satu lagi tuh yang gue juga nggak hafal tuh ya. Tapi kalau dari sisi pemain kuncinya ini Enzo, pemain termahal, ada dilematika. Nasibnya seperti apa di Chelsea? Karena kan Inggris cukup kuat, namanya rasisme kan cukup kuat. Apalagi ada pemain-pemainnya di sana yang Perancis udah unfollow dia. Ini kata Maresca dia dengan begitu optimis. Iya. Saya rasa tidak akan ada masalah antara Enzo Fernandez dan pemain lain ketika dia kembali ke Chelsea. Pakai dong. Saya sudah Tidak ada masalah. loko dong. Saya sudah berbicara dengannya. Semua sudah clear. Semua juga sudah diklarifikasi oleh pemain yang bersangkutan gitu. Berarti nggak ada impact apa-apa nih. Iya. rasisme Kan seperti gue ini. bilang apa hal utama yang harus dilakukan Chelsea itu apa? Ya Maresca yang harus Megang. step up untuk langsung nyelesain masalah ini gitu. Dan yang gue lucunya pemain-pemain yang unfollow dia itu kan bukan pemain-pemain, Ya, bukan pemain kunci. Kecuali Fofana kali ya. Fofana juga bukan pemain Ya, karena kunci. cedera juga. Tapi musim cedera, lalu. Mas. Tapi dia pemain mahal loh kan. Iya, mungkin Ungkungku sama Disasi yang bakal jadi starter gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. selebihnya kan ya Iya, lo pemain yang pelapis lah. bongkar pasang yang akan nggak tahu dimainin apa enggak gitu. Sementara Enzo ya justru dia pemain intinya kan yang akan tampil di situ bareng sama si Caicedo sama si Lavia. Romeo Lavia. Lavia Loka. Itu. Kalau kata gua ini cukup serius ya masalahnya, dan nggak sesimpel ini peran dari Enzo Maresca ngedudukin Dua pemain ini ya. Enzo Enzo dengan juga. pemain Jadi lainnya. bukan berarti Enzo dan Enzo bakal bertatapan lalu main catur, cuman Itu mah. Itu mas Kakmat yang main catur. ya, maaf, beda-beda. Panji dan itulah mainnya. ada dong. Ada bukan saya, Panji yang lain. ini lebih ke Lagi lanjut. ada yang dipanggil. ini bakal antara penting banget atau segera selesai begitu aja. Oke. Penting bangetnya bisa sampai tahap Enzo Fernandez keluar. Iya. Gue sih bisa melihat itu, bahwa sampai tahap Enzo Fernandez keluar, seberapapun pentingnya, bahwa
Chelsea pun melakukan investigasi karena nggak namanya di Inggris pun seketat-ketatnya soal rasisme, lu nggak bisa menghukum apapun tanpa adanya delik hukumnya dulu. Aduh, karena Matias ya ada di sana. Matias Delik itu MU 27 juta tapi nggak sanggup juga. Makanya bikin investigasi sampai biar bisa gua bisa ngehukum Enzo apa enggak. Iya. Selama gua nggak bisa menghukum Enzo bukan orang bersalah. Oke. Gitu. Nah, masalahnya ini insensitif. Pihak Argentina, wakil perdana menterinya, pihak timnas Argentina bilang ini bukan rasisme. Oh ya? Ini bagian hanya Oh, bercanda. iya, Argentina wajar, bilang mereka- begitu. Ini hanya bagian Ini bercandaan. lagi bercanda. Iya gitu. Apa yang bahasa kotor itu yang Strava apa tuh yang katanya lo berhubungan dengan transgender itu kan yang sebenarnya paling kasar kan. Sebenarnya kalau yang dari sisi apa orang Afrika bukan Prancis tapi Afrika mungkin Migran. masih bisa tolerir tapi yang bahasa kotornya itu yang memang benar-benar menghina Iya, banget makanya gitu kan. diinvestigasi dulu bahwa mana nih yang menjadi masalah. Apakah yang tadi Panji bilang bahwa Bahasa- bangsa-bangsanya Prancis itu atau yang hanya main, Strava kotornya yes, itu ya. makanya jangan sampai Enzo ini dia nggak bersalah tapi di prejudis apa diprasangkakan dia bersalah gitu. Nah, begitu Enzo ini bersih, baru langkah bagi Enzo Maresca bahwa cuy ini orang nggak bersalah apa-apa, nggak ada deliknya gitu. Either lu mau berdamai dengan dia atau justru ya udah lu yang gua loan karena lebih penting peran Enzo Fernandez di tim ini gitu. Jadi masalah ini lagi investigasi, bahkan FIFA pun katanya juga mau ikutan investigasi, Premier League juga mau ikutan investigasi, which is buat gua pribadi Ya. Tapi kalau gue ngeliat bukan emang- wilayahnya gitu. karena kan biasanya kalau kayak gini kan SJW akan bergerak nih. Tapi kayaknya so Pasti. far belum ada SJW ya. Enggak. Yang soal karena gua kan lihat Inggris nih 5 tahun terakhir selalu berlutut dulu di kick off rasisme. Kok sekarang kayaknya nggak ada tuh yang sama sekali kelihatan. Bahkan lu kayak Sterling aja begitu mengangkat soal rasisme dan segala macam. Kok kayaknya sekarang nggak begitu banyak main yang mengangkat masalah ini selain pemain Prancis ya menurut gua. Iya, karena isunya Hanya untuk orang Prancis dan orang Afrika kayak ini. Sebenarnya orang-orang Inggris yang ini nggak menganggap rasisme nih. Menurut gua standar ganda kalau kayak gini. ya itu Karena disebut juga, Prancis juga sih, yang, disebut juga Prancis yang gitu. yang jadi masalah kan gitu, di negara mana itu sebuah rasisme, di sini enggak gitu kan. Jadi mereka yang mencari ya garis tengahnya, ini betul-betul dianggap sebagai rasisme apa enggak. Emang tadi Aldi bilang ini lagi di investigasi. Kalau enggak, cuman gua rasa ya ini kalau Chelsea mau maju ya lo harus benar-benar selesai inilah. Maksudnya Iya, harus. maksudnya ini bury this behind, buru-buru gitu. Maksud si Fernandes entah itu dia kan apakah perlu lagi di latihan terus dia minta maaf sama mereka kan nggak langsung juga orang-orang ini yang dia katain juga kan. Dan dia juga ikut nyanyi nggak sih? Dia yang videoin, Dia videoin, tapi dia ikut nyanyi nggak? Ikut kalau nggak salah Kayaknya ikut. yang di belakangnya deh cuman suaranya gitu. Ya cuman tapi dia ketawa-ketawa juga Iya, gitu iya, kan. iya. Even gak nyanyi pun bukan berarti membenarkan bahwa itu. Betul. Tapi ya itulah selalu terjadi kan, in the heat of the moment pasti lo ke bawah suasana, ikutan selebrasi seperti itu, ya bisa salah lah orang. Dan dia juga udah mengakui kok dirinya salah gitu kan. minta maaf sih. Apapun itu gitu, dia ikut nyanyi pangga, dia videoin, dia udah menyebarkan itu kemana-mana. Jadi ya dan tindakan dia untuk minta maaf terlepas dari dia berasa bersalah atau enggak, ya itu kan udah sebuah nilai positif sebetulnya untuk Enzo Fernandez. Yang sebenarnya ya. Gue kepikirannya gini deh mas, karena Inggris dan Argentina pun punya sejarah yang Malvinas. orang Perang mulai. Jadi Malvinas. ini gue yakin Enzo seminta maafnya pun lihat liga mulai pasti dibu. Ya, gue juga Gue yakin sih gitu. langsung kebayang kayak ini Enzo Fernandez begitu main bakal dibu sama publik, apalagi publik klub-klub tengah ke atas ya, dari Midwest, MU, Liverpool ke atas, Newcastle, kalaupun ketemu Stoke. Ini bakal menjadi masalah sih ini karena ini bukan hal yang Tapi sesimpel. udah biasa lah orang Argentina dibu mah di mana-mana juga. Messi aja sering banget dibu, cuek aja. Dan memang Modric kemarin juga. Ya, dia mah. Ya kalau tapi kan kemarin juga waktu dia dapat penghargaan di River Plate juga kan lagi-lagi nyanyian itu diperdengarkan oleh supporter orang dari River Plate. Ya itu menurut gua memang berarti emang buat mereka tuh jadi buat bercandaan rasis sih menurut gua. Iya, Argentina, Italia, Spanyol kan Masih- punya level Standar rasismenya beda gitu ya. Menurut mereka day to day kita begini rasis. dan nggak ada yang tersinggung menurut mereka gitu Ya kan. kayak dulu kita mungkin era 90-an kali ya yang memang masih bercandaan-bercandaan kayak gitu belum dianggap rasis Iya ya, kan sekarang yang bisa sensitif ya.
gue ngobrol juga kan di sini gue bilang sekarang anak gue kalau gue identify someone dengan warna kulit gitu, anak gue pasti marah gitu kan. Yang dulunya itu kan mungkin hal biasa karena kan lo akan lebih gampang gitu kan. Itu lo yang warna kulitnya hitam gitu. Iya, ya kalau dulu kan bahkan teman-teman SMA gua ada 3 generasi gitu dari kelas 3, kelas 2, kelas 1 setiap angkatan pasti ada yang namanya black gitu karena kulitnya hitam. Oh iya. Iya, Gua juga, dia bahkan bangga. dan juga lagi itu namanya biasa, black gitu iya. kan. Dan menurut gua tuh keren tuh anjing black gitu kan. Cuman sekarang anjing gua mau manggil dia black jadi takut sekarang kan. Gua lupa nama aslinya siapa kan waktu reuni gitu, ini namanya siapa ya? Ntar kalau gua manggil black rasis nggak ya gitu kan. Tapi Iya, zaman sekarang hal yang mungkin tadinya nggak apa-apa gitu dibilang sebagai hal yang lumrah, tapi kan sekarang udah nggak bisa kan yang kayak gitu-gitu. Jadi ya memang base standarnya itu harus sama dulu. Ya berangkat dan dari gua rasa nggak akan sama. banyak campaign juga sih Mas, bahwa ya kayak Kiki Razimus out football apa. Jadi ya ini buah dari banyaknya sebuah campaign anti rasisme gitu. Dan ya kalau misalnya ada negara-negara yang masih permisif dengan rasisme ya. Dan West Countries kan mencoba mempluralkan semuanya kan. Ya balik lagi gitu gua kalau sama anak gua. Ini kok sekarang banyak banget sih segala macam ras di satu film gitu. Harus semua terwakili gitu. sampai mermaid harus Papi nggak boleh ngomong gitu gitu. kan. Anak gua pasti marah gitu. Yang jelas PR Enzo Maresca sekarang bukanlah bagaimana mencari pemain yang bagus, karena mungkin dari manajemen Chelsea sudah punya banyak pemain yang sudah Tapi dibeli dari 2 tahun lini terakhir. belakang wajib sih, Ji. Ya kan ada Fofana udah balik. Begitu Thiago Silva cabut sih mereka harus sih. Kan ada Fofana udah balik. Fofana tuh, jago Mas. banget. Orang di timnas yang dipakai. Si Fofana. Ada Abrar juga punya Fofana di rumahnya kan. Ada 2 bahkan. Keponakannya kebetulan orang Mali beneran nih, namanya Fofana. Tapi PR Enzo Maresca adalah bukan mencari pemain lagi di bursa transfer saja, tapi bagaimana bisa mengharmonisasi ruang ganti yang panas berkat kelakuan dari Enzo Fernandez dengan supporter Argentina dan juga para pemain Chelsea yang berdarah Prancis Afrika yang mungkin tersinggung dengan kelakuan dari Enzo Fernandez. Kita lihat seperti apa dari Enzo Maresca bisa menetralisir ruang ganti atau justru dia akan memanas seiring berjalannya musim dimulai Premier League. Kita akan lanjut dari topik yang kalah serunya setelah yang satu ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.